wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadlul Holik di NMC Borneo. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba membahas di persoalan tahapan Pilkada Kabupaten Pasir yang insya Allah akan berjalan per 15 Juni 2020. Itu berdasarkan dari rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh KPU RI kemarin, dan sudah ada edarannya juga terkait hasil-hasil. Kebetulan hari ini saya berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Kapolres Pasir, Bapak AKBP Murwoto SHSIK. Terima kasih Dan atas waktu dan kesempatannya yang diberikan sama kita. Saya lebih ke mau coba menggali ini di persoalan bagaimana sebenarnya kesiapan dari pihak kepolisian Resort Pasir khususnya dalam menghadapi pilkada ini, karena persoalan pilkada ini kan tahapannya akan berjalan di tengah pandemi yang sedang terjadi, yang sedang melanda kita di Kabupaten Pasir khususnya, seperti itu. Baik, ya, yang pertama kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin kepada seluruh masyarakat Pasir khususnya, dan selamat Idul Fitri bagi mereka. Menanggapi penyampaian dari Mas Fadil tadi, memang kita tahu bahwa masa-masa pandemik ini ada tahapan-tahapan pemilu yang hingga saat ini kita masih menunggu regulasinya. Memang kalau disampaikan tadi tanggal 15 Juni akan dimulai. Kami melihatnya, mohon digarisbawahi, konteksnya ini apabila memang dilaksanakan per 15 Juni ya. Maksudnya 15 Juni 2020, bila nanti sudah dimulai betul-betul, tentunya kami dari kepolisian sesuai dengan tupoksinya adalah melihat dari sisi positif dan keamanannya adalah yang pertama, tentunya kita akan menyiapkan rencana pengamanan dari tahapan-tahapan yang sudah ada dalam regulasi tersebut. Tentunya disesuaikan dengan situasi juga. Situasi yang saat ini kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Harapannya pandemi terakhir kita akan lebih maksimal dalam pelaksanaan pengamanan maupun pusat demokrasi ini. Dan tentunya pengamanan ini kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk khususnya KPU, yang mana tahapan-tahapan itu pasti ada regulasi yang khusus ya, yang akan diturunkan itu pasti diturunkan. Karena ya sekali lagi pandemi ini kan belum tahu persis berakhir. Tanda-tandanya pun kita belum tahu persis, karena itu ada domain dari kesehatan dan medis ya. Tapi sekali lagi kami dari kepolisian itu hanya melihat dari sisi keamanannya. Kapanpun nanti kita akan menyiapkan rencana pengamanan secara sistematis, tentunya menunggu petunjuk dari Mabes Polri, Polda, dan nantinya ada petunjuk-petunjuk khusus juga yang mana harus kita pedomani sambil melihat situasi di lapangan. Pada intinya kita akan siap menghadapi proses pilkada yang akan dilaksanakan. Karena itu kan program pemerintah yang harus kita kawal sehingga bisa berjalan lancar, dan harapan kami juga seluruh komponen masyarakat itu mendukung pasangan dengan sebaik-baiknya. Artinya walaupun di tengah-tengah pandemi pesta demokrasi yang sudah sewajarnya dilaksanakan, tetap kita amankan dengan cara-cara yang sudah ditentukan, terutama khususnya saat pandemi ini. Yang saya lihat kan gini, dan izin Polres Pasir belakangan ini kan sudah giat sekali mengkampanyekan bagaimana
masyarakat untuk mengawal pilkada ini yang kondusif, yang aman gitu kan. Apakah ini juga merupakan bagian dari langkah-langkah menjemput proses yang sempat tertunda ini kan, sempat tertunda dari jadwal yang ditetapkan? Iya, jadi begini, kami ini kan bertanggung jawab Kamtipmas ya, menjaga ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat juga. Artinya segala dinamika yang ada di wilayah Pasir ini khususnya itu harus kita upayakan tercipta yang disebut keamanan tadi. Karena keamanan ini kan istilahnya modal utama dalam setiap lini kegiatan, dinamika kegiatan. Kalau itu orang berdagang, ya, mulai dari bangun tidur lah. Kalau boleh ya, mulai bangun tidur itu bagaimana orang nyaman, hendak mencari mau kerja atau mencari penghasilan dari pedagang, petani dan lain-lain, itu harus kita buat senyaman mungkin. Saat mereka perjalanan, bagaimana tidak terjadi kemacetan, kecelakaan atau persoalan di jalan kan bisa saja terjadi. Itu kita buat sama mungkin. Sampai dia bekerja, transaksi jual beli, gitu kan. Kemudian pulang kerja, pulang kantor, sampai di rumah kembali, dan di rumah pun aman nyaman seperti itu. Apalagi ada proses-proses terkait dengan pelaksanaan pilkada ya. Pilkada ini kan barang tentu ini kan suatu pesta demokrasi yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Karena pesta demokrasi ini akan sukses pertama karena aman dulu. Betul. Aman dan tertib tentunya. Nah, aman tertib ini tidak bisa diciptakan hanya polisi sendiri. Benar. Seluruh komponen masyarakat, seluruh stakeholder harus saling sinergi. Saling bahu-membahu tentunya. Saling bahu-membahu, saling bertanggung jawab. Betul. Untuk sama-sama menciptakan. Kalaupun satu dua ada persoalan itu jangan dibesar-besarkan, tapi harus sama-sama kita sikapi dan kita redam bareng-bareng. Karena memang namanya pemilu khususnya ini, pilkada ini pasti ada kepentingan masing-masing. Betul. Tapi tetap koridornya harus dipedomani, yaitu demi pembangunan Pasir ini. Siapapun nanti yang bakal calon yang mencalonkan bertanggung jawab untuk menjamin keamanan di masing-masing pendukungnya. Okay. Kedua, nanti juga bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Artinya begini, kalau semua punya pemikiran tersebut, otomatis riak-riak atau yang nantinya akan berimplikasi akan menjadi suatu persoalan yang berkembang, itu akan bisa teredam dengan cepat. Kami paham namanya ada orang punya jago ya, masing-masing punya jago lah. Jago ya, itu pasti pengen jago itu menang. Tapi caranya kita harus semakin hari semakin dewasa. Okay. Karena kalau memang tujuan untuk pembangunan, untuk kemakmuran rakyat ini kan harus berpikirnya harus yang selalu yang baik-baik aja lah gitu kan. Bagaimana bersaing secara sehat tentunya. Ya, sportif. Ya. Terus nanti manakala ada salah satu bakal calon yang menang, ya harus kita dukung semua. Benar. Kita koreksi kalau memang kurang baik. Maksudnya program-program ini kok kurang berjalan dengan aman, kita koreksi. Berikan masukan yang konstruktif, membangun, yang pada intinya untuk lebih mementingkan kepentingan umum. Okay. Ya, kalau kita lihat misalkan saat ini belum lama ini ada banjir. Nah, ini saya sangat senang melihat rekan-rekan di lapangan, ya nggak usah sebut lah siapa, beberapa dari partai politik itu kan turun ikut membantu, hal yang positif nih. Nah, belum lagi visualisasi ikut serta ya bertanggung jawab, itu yang bagus seperti itu. Jangan berpikirnya ini kok kayaknya ada pelambatan. Nah, itu kita berpikirnya positif saja. Mungkin masih sedang proses, tapi jelas tindakan itu ada sehingga masyarakat tidak merasa sendiri. Nah, ini yang kami harapkan pada saat nanti pelaksanaan pemilu nanti.
kalau mohon maaf Dan, kalau terkait secara, kalau ini kan berarti pilkadanya yang extraordinary ini, di luar kebiasaan ini kan munculnya kan. Artinya kalau saya mau bicara tentang pasukan yang disiapkan untuk penanganan ini, berarti ini kan juga harus misalkan harus dilengkapi APD, kemudian apakah ada penambahan jumlahnya dan segala macamnya, itu seperti apa mekanismenya kira-kira? Saya rasa kalau untuk penambahan personel sudah diatur semua lupa. Artinya karena ini kan serentak ya. Serentak. Artinya kita tidak bisa saling mengisi juga ya. Ya. Artinya yang kemarin sudah kita buat rencana pengamanan itu kan sudah kita lanjut sedemikian rupa. Betul. Hanya nanti teknisnya ya agak kita karena mungkin berbeda situasinya. Betul, mungkin ya. Nanti kita harapannya tentu karena ini kan 9 Desember direncanakan pelaksanaan pilkada kita. Ya. Harapannya sih mudah-mudahan aja pandemi ini bisa selesai sebelum Desember. Ya, kita harapannya pandemi selesai sebelum Desember. Tetapi sekali lagi tahapan-tahapan yang sudah dirancang nanti apabila memang sudah diputuskan, ya Polri akan dengan otomatis menyesuaikan. Betul. Menyesuaikan dengan pengamanan maupun pelaksanaan pengamanan, termasuk teknisnya. Tentunya kita menyesuaikan lagi. Betul. Misalkan barangkali nih, saya belum bisa nyebut ya, ada satu regulasi menyampaikan bahwa kegiatan kampanye kan ada terbuka dan tertutup. Betul. Nah, terbuka di suatu tempat. Social distancing. Nah, nanti harus social distancing dipenuhi, betul. harus protokol kesehatan harus dipenuhi. Kan? Terus nanti bila mana ada saat kegiatan itu ada yang tanda kutip ternyata ada yang sakit, apa yang harus dilakukan terus itu sudah dibicarakan. Artinya nanti makanya begitu kita sambil menunggu nih, kalau sudah ada regulasi betul, sudah ada petunjuk khusus dari direktif dari Mabes, langsung akan kita lakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk dari dinas kesehatan. Ya. Kali ini betul-betul dinas kesehatan harus terlibat full juga tentunya. Oh iya, kemarin lalu kan terlibat konteksnya kan hanya kondisi normal ya. Apabila terjadi ada yang sakit, ya. Kalau ini betul-betul kita ini kan defense-nya lebih terbiasa dan tentu tidak sembarang lah. Betul. Belum lagi tim medis ini kan harus menangani yang di kecamatan, kemudian di rumah sakit kan. Artinya pasti ada semacam formula khusus lah untuk penanganan saat nanti ada kegiatan-kegiatan kaitannya dengan rangkaian tahapan kampanye ini ya. Terakhir mungkin Dan, berupa himbauan atau harapan bagi masyarakat bahwa pesta demokrasi kita ini di luar dari kebiasaan. Tentunya ada juga tindakan dan sikap-sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat kan untuk menghadapi ini. Mungkin ada himbauan yang mau disampaikan buat teman-teman yang ada di luaran sana. Ya, jadi menyikapi situasi sekarang ini yang pandemi kita belum tahu persis kapan berakhir, namun tetap kita berdoa mudah-mudahan pandemi itu berakhir. Dalam proses kampanye nanti bila memang sudah diputuskan, sekali lagi sudah diputuskan, maka kami berharap pada seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen masyarakat, seluruh stakeholder termasuk bakal calon, kemudian para penyelenggara, serta bakal calon dan pendukung-pendukungnya, kami mohon tetap selalu menjaga kelancaran, kemudian juga menjaga keselamatan bagi seluruh peserta maupun para pendukungnya, termasuk saat tahapan-tahapan. Jadi nanti kalaupun harus mengikuti protokol, ya itu harus kita domani. Karena apa? Keselamatan ini adalah hukum tertinggi saat ini. Keselamatan masyarakat. Karena kalau kita selamat, sehat, otomatis kita bisa melakukan kegiatan apapun dengan mudah dan tidak ada kendala-kendala yang berarti, bahkan tidak mengancam
kesiapan yang lainnya. Betul. Artinya kita mengutamakan keselamatan masyarakat. Masyarakat ini luas, termasuk kami saat di rumah juga masyarakat. Jadi masyarakat juga. Bersosialisasi juga bermasyarakat namanya. Artinya aturan yang dibuat untuk kita, dari kita, oleh kita, ya sekali untuk kita juga. Artinya mohon bisa memahami dengan seperti ini. Saling menjaga. Saling menjaga. Kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Pasir dan sekitarnya, yang selama masa pandemi ini yang kita tahu bahwa itu adalah musibah bagi kita, bahkan negara maupun internasional, khususnya di Pasir ini masyarakat selalu mengikuti himbauan-himbauan pemerintah, Proaktif juga. Kemudian secara masif mengikuti, contohnya wajib masker, social distancing atau jaga jarak, kemudian masih mendengar himbauan-himbauan, dan ini mohon terus dikelurakan sampai nanti ada pencabutan oleh masyarakat, oleh pemerintah, dalam arti Status COVID ini segera berakhir. Kita hanya bisa berupaya, ikhtiar dan berdoa. Apalah artinya kalau kita hanya berdoa tanpa ikhtiar, atau sebaliknya hanya ikhtiar tanpa berdoa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang besar-besar pada seluruh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kemudian seluruh elemen masyarakat yang selama ini mendukung untuk keselamatan kita bersama. Sekali lagi, keselamatan masyarakat itu adalah hukum tertinggi saat ini. Jadi dari pihak kepolisian mengucapkan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang selama ini mendukung pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya terkait saat masa-masa pandemi ini. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal seperti sebelum-sebelumnya. Tentunya untuk saat ini kami terus berpesan tetap jaga kebersihan, rajin cuci tangan, kurangi pergi-pergi atau tempat yang tidak penting, kemudian kurangi juga berkumpul-kumpul dengan maksud adalah keselamatan bersama. Dan terima kasih atas waktunya. Ini tentunya waktu yang sangat berharga karena saya monitor sendiri bagaimana Pak Kapolres yang giat untuk turun ke lapangan. Saya dapat kesempatan untuk bisa hadir berkunjung langsung. Terima kasih untuk itu. Yang jelas harapan saya secara pribadi tentunya bahwa ini bisa mengedukasi kepada masyarakat. Banyak hal sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara Pilkada Pasir di tengah pandemi yang yang sedang menghantui kita ini. Sekali lagi saya terima kasih waktunya dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman sekalian, demikian tadi sedikit yang bisa kita gali tentang bagaimana sebenarnya kalau saya bahasakan itu kesiapan dari pihak Polres Pasir dalam menghadapi Pilkada Pasir tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan sajian ini bisa menjadi sesuatu yang berharga buat teman-teman juga, buat yang menonton video ini, sehingga kita bisa saling menjaga apapun situasinya demi ketertiban di masyarakat Kabupaten Pasir. Terima kasih sekali lagi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.